Halo, aku Alia. Hai guys, aku Cindy. Halo, aku Febri. Halo guys, aku Ayu. Hai, aku Resi. Mengenal sitokin. Pada sistem imun telah kita pelajari beberapa komponen yang membentuknya. Ada respon imun non-spesifik dan spesifik dengan masing-masing sel penyusunnya. Selain sel, terdapat juga komponen respon imun lain yang berupa protein. Salah satunya adalah sitokin. Sitokin adalah protein yang dihasilkan sel dan berfungsi pada sel tersebut atau sel-sel lain di sekitarnya. Bisa kalian lihat di sini ada gambar satu merupakan gambar dari sitokin. Di sebelah kiri yang warna biru itu merupakan sitokin producing cell dan di sebelah kanan yang berwarna kuning itu adalah target dari sel. Sitokin adalah nama yang umum berasal dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu sito yang berarti sel dan kinos yang berarti pergerakan. Dalam hal ini, sitokin memang berperan dalam pergerakan sel-sel imun menuju ke tempat infeksi. Terdapat bermacam-macam sitokin dalam tubuh kita dengan fungsi yang bermacam-macam juga. Penamaan sitokin-sitokin ini kemudian dilakukan berdasarkan sel penghasilnya, sel targetnya maupun cara kerjanya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada monokin, adalah sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel makrofag. Kemudian ada limfokin, adalah sitokin yang dihasilkan oleh limfosit. Kemudian ada interleukin, adalah sitokin yang dihasilkan dan berperan pada sel-sel leukosifasitas. Yang terakhir ada kemokin, adalah sitokin yang berfungsi untuk menstimulasi pergerakan sel-sel respon imun ke tempat infeksi. Yang pertama ada monokin. Monokin merupakan subtype sitokin yang diproduksi terutama oleh monosit dan makrofag, yaitu jenis sel darah putih yang terlibat dalam sistem imun bawaan. Monokin memiliki berbagai fungsi dalam sistem imun, termasuk regulasi respon imun dan inflamasi. Contoh monokin meliputi interleukin 1, faktor nekrosis tumor atau TNF, interferon alfa dan beta, serta faktor perangsang koloni. Singkatnya, monokin adalah bagian dari keluarga sitokin yang lebih besar. Yang kedua, limfokin. Limfokin merupakan subtype sitokin yang diproduksi oleh limfosit, yaitu sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun adaptif. Berbeda dengan monokin yang dihasilkan oleh monosit dan makrofag, limfokin diproduksi oleh sel-sel limfosit, seperti sel T dan sel B. Limfokin memiliki berbagai fungsi dalam sistem imun, termasuk mengatur pertumbuhan. Interleukin atau IL adalah sejenis sitokin, yaitu protein kecil yang berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi antar sel, terutama dalam sistem imun. Awalnya, interleukin dianggap hanya diproduksi oleh leukosit atau sel darah putih dan berfungsi sebagai mediator antar leukosit. Tetapi, kini diketahui bahwa banyak jenis sel lain juga memproduksi dan berinteraksi dengan interleukin. Fungsi utama interleukin adalah memodulasi pertumbuhan, diferensiasi, dan aktivasi sel selama respon imun dan inflamasi. Yang terakhir ada kemokin. Kemokin adalah keluarga protein kecil yang bertindak sebagai sinyal kimiawi, terutama dalam sistem imun. Nama kemokin berasal dari kemampuannya untuk menginduksi kemotaksis, yaitu pergerakan sel terarah. Mereka disekresikan oleh berbagai sel, termasuk sel imun, dan berperan penting dalam merekrut sel imun lainnya ke lokasi infeksi atau cedera jaringan. Kemokin memiliki berbagai fungsi dalam sistem imun, termasuk mengarahkan sel-sel imun ke tempat yang dibutuhkan dan terlibat dalam proses inflamasi dan penyembuhan luka. Cara kerja sitokin. Sitokin dihasilkan oleh sel dan dapat berdampak ke sel-sel di sekitarnya. Namun, bagaimanakah cara kerja sitokin? Terdapat 3 cara kerja sitokin, yaitu 1. Autokrin. Pada autokrin, sitokin akan dihasilkan oleh suatu sel dan kemudian akan berdampak pada sel itu sendiri. Sel melepaskan sinyal atau molekul pensinyalan yang ditunjukkan sebagai lingkaran merah
yang berkaitan dengan reseptor atau ditunjukkan sebagai simbol Y pada permukaan sel yang sama. Dengan kata lain, sel tersebut mengirimkan sinyal kepada dirinya sendiri. Sel tunggal atau biru muda yang melepaskan sinyal atau merah yang berkaitan dengan reseptor pada permukaan sel itu sendiri. Panah menunjukkan sinyal yang berkaitan dengan reseptor pada sel yang sama. Yang kedua ada parakrin. Pada cara kerja ini, sitokin akan dihasilkan oleh suatu sel namun berdampak pada sel-sel di sekitarnya. Sel melepaskan molekul sinyal yang berdifusi ke cairan ekstraseluler dan berikatan dengan reseptor pada sel target yang berdekatan. Jaraknya relatif pendek. Cara kerja sitokin. Yang ketiga ada endokrin. Sel atau biasanya sel-sel kelenjar endokrin melepaskan hormon atau molekul sinyal ke dalam aliran darah. Hormon tersebut kemudian diangkut melalui darah ke sel target yang jauh. Ini seperti mengirimkan surat atau pesan melalui kurir. Cara kerja sitokin. Yang pertama, sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel yang letaknya jauh dari sel penghasil sitokin. Yang kedua, disebarkan melalui aliran darah. Yang ketiga, contoh sitokin, hormon. Kemampuan kerja sitokin. Yang pertama, pleiotropisme, yaitu kemampuan satu sitokin untuk bekerja pada beberapa sel target. Contohnya adalah sitokin yang bernama interleukin 4 atau IL4 yang dihasilkan oleh sel T helper. Sitokin ini memiliki beberapa sel target seperti makrofag, limfosit B, dan sel T helper sendiri. Kemampuan kerja sitokin. Yang pertama, pleiotropisme. Satu sitokin dapat memiliki efek yang berbeda pada berbagai jenis sel. Dalam contoh ini, IL-4 dilepaskan oleh sel T helper CD4 plus yang teraktivasi. IL-4 memiliki efek yang berbeda pada 3 jenis sel. 1. Merangsang produksi IgE pada sel B. IL-4 mendorong sel B untuk menghasilkan antibodi IgE yang penting dalam respon alergi dan melawan parasit. 2. Merangsang diferensiasi sel T helper ke subtype T2. IL-4 mendorong diferensiasi sel T helper menjadi sel TH2 yang terlibat dalam respon imun humoral atau yang melibatkan antibodi. 3. Menghambat makrofag. IL-4 menekan aktivitas makrofag, sel imun yang penting dalam fagositosis atau penghancuran patogen. Selanjutnya, 2. Ada redundansi. Beberapa sitokin dapat memiliki efek yang sama pada sel target yang sama. Dalam contoh ini, interleukin 2, IL-4, dan IL-5 semuanya dilepaskan oleh sel T helper CD4+ yang teraktivasi dan semuanya merangsang perbanyakan sel B. 3. Sinergi. 2 atau lebih sitokin bekerja bersama untuk menghasilkan efek yang lebih besar daripada jumlah efek individu mereka. Dalam contoh ini, IFNY dan TNF keduanya dilepaskan oleh sel T helper CD4+ bekerja secara sinergis untuk meningkatkan ekspresi molekul MHC kelas 1 pada berbagai jenis sel. Peningkatan ekspresi MHC kelas 1 meningkatkan presentasi antigen dalam permukaan sel yang penting untuk aktivasi sel T sintotosis. 4. Antagonisme. Beberapa sitokin memiliki efek yang berlawanan. Dalam contoh ini, IFNY mengaktifkan makrofag, sementara IL-10 menghambat aktivasi makrofag. IFNY dan IL-10 dilepaskan oleh sel T helper CD4+. Keseimbangan antara IFNY dan IL-10 penting untuk mengatur respon imun.
aktivasi makrofag yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Oleh karena itu, IL-10 berperan untuk mengontrolnya. Oke, selanjutnya ada karakteristik sitokin. Seperti molekul-molekul lainnya, sitokin memiliki karakteristik yang khas untuk sitokin. Pertama adalah bahwa sitokin ini baru diproduksi setelah adanya aktivasi sel berhasil. Aktivasi ini biasanya karena adanya infeksi atau sinyal lain. Kemudian setelah diproduksi, sitokin ini tidak berada pada konsentrasi yang tinggi pada waktu lama, jadi jangka waktu tersedianya tidak terlalu panjang. Berikutnya, ada gambar komik menggambarkan proses aktivasi limfosit B oleh limfosit T helpers dalam sistem imun. Pada panel pertama, Adnan Fader Amos Information T Cell. Pada panel pertama, sebuah sel B mendeteksi penyerbu, dan sel B menyadari bahwa ia harus memberitahu sel T helper apa yang ia ketahui. Selanjutnya, pada panel kedua, sel B mendekati sel T helper dan menunjukkan bukti bendera kecil yang dibawa sel B tentang si penyerbu. Sel B berkata, "Hi T helper cell, look what I found." "Hai sel T helpers, lihat apa yang aku temukan." Lalu, pada panel ketiga, sel T helpers memeriksa bukti dan mengonfirmasi bahwa itu adalah non-self atau zat asing. Lalu, sel T helpers memuji sel B atas pekerjaannya yang baik. It's look non-self. Good job, B. Kelihatannya tidak bagus, kerja bagus, B. Lalu, pada panel keempat, sel B sangat gembira karena sel T helper mengonfirmasi temuannya. "Yes, I knew it." "Yes, aku tahu itu." Lalu, pada panel kelima, sel T helpers memberikan hadiah kepada sel B berupa CD40L dan sitokin. CD40L adalah molekul yang penting dalam interaksi sel T helpers kepada sel B. Sitokin adalah protein yang berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi antar sel imun. Sel B berkata, "Here's CD40L and some sitokin." Nih, CD40L dan beberapa sitokin. Selanjutnya, panel ke-6. Setelah menerima CD40L dan sitokin, sel B sekarang teraktivasi. Berarti, sel B siap untuk memproduksi antibodi untuk melawan penyerbu. Sel B mengatakan, "I am an activity B lymphocyte now." Saya sekarang adalah limfosit B yang aktif. Sitokin merupakan protein yang tidak dapat menembus membran sel atau phospholipid bilayer, sehingga tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga sitokin ini akan berikatan dengan reseptor di permukaan sel target. Ini adalah karakteristik sitokin yang kedua. Reseptor pada sel target ini ada bermacam-macam bentuknya dan spesifik pada sel target tersebut. Selain bermacam-macam bentuknya, reseptor sitokin ini juga dapat diatur ekspresinya sesuai dengan ada tidaknya antigen. Hal ini dinamakan juga sinyal eksternal. Jika terjadi infeksi, kemudian antigen akan ada dalam jumlah banyak, maka antigen ini dapat menstimulasi peningkatan ekspresi sitokin, sehingga akan banyak sitokin yang dapat berikatan dengan reseptor ini dan akan menstimulasi respon imun melawan antigen atau patogen tersebut. Ini adalah karakteristik sitokin yang ketiga. Karakteristik sitokin yang keempat adalah kemampuannya untuk dapat mengubah ekspresi gen dari sel target. Ketika sitokin berikatan dengan reseptor, maka hal ini dapat memicu suatu tahapan tertentu pada sel target yang akhirnya dapat mengubah ekspresi suatu gen pada sel. Kalian sudah mengetahui jika ekspresi gen diubah, maka terjadi perubahan protein yang dihasilkan sel.
Hal ini dapat memicu perubahan fungsi dari sel target dan juga terjadinya perbanyakan sel target sehingga dapat membantu eliminasi patogen dari tubuh. Penggolongan sitokin. A. Sitokin pada respon imun non-spesifik. Pada respon imun non-spesifik, sitokin dapat berperan dalam stimulasi respon ini terhadap antigen atau patogen. Sitokin yang berperan di sini umumnya dihasilkan oleh sel-sel makrofag, tetapi juga bisa dihasilkan oleh sel-sel yang lain. Contohnya adalah TNF dan IL-12. Tumor nekrosis faktor adalah sitokin yang dihasilkan sebagian besar oleh sel-sel makrofag. Beberapa sel lain seperti limfosit T, sel NK, dan sel mast juga menghasilkan TNF dengan jumlah yang lebih kecil. Sitokin TNF sering juga disebut dengan TNF-A yang memiliki fungsi menstimulasi sel-sel leukosit ke tempat infeksi, sehingga hal ini akan memicu terjadinya peradangan atau inflamasi. Hal yang menarik adalah bahwa produksi TNF-A banyak stimulasi oleh infeksi bakteri gram negatif. Interleukin 2 merupakan sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel limfosit TCD4 yang mengenal antigen. Beberapa fungsi sitokin ini antara lain adalah membantu pertumbuhan, daya tahan, perbanyakan dan diferensiasi sel T limfosit T menjadi sel-sel limfosit T memori. B. Sitokin pada respon imun spesifik. Pada respon imun spesifik, sitokin dapat berperan dalam stimulasi dari komponen-komponen respon ini. Sitokin ini banyak diproduksi oleh sel-sel limfosit T. Beberapa contoh sitokin yang berperan dalam respon imun spesifik antara lain IL-2 dan IFNY. Interleukin 2 atau IL-2 merupakan sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel limfosit T CO4 yang mengenal antigen. Beberapa fungsi sitokin ini antara lain adalah membantu pertumbuhan, daya tahan, perbanyak dan diferensiasi sel T limfosit T menjadi sel-sel limfosit T memori. Sedangkan IFNY merupakan sitokin yang banyak dihasilkan oleh sel-sel NK, limfosit T, CD4, dan CD8+. Sitokin ini memiliki beberapa fungsi antara lain: mengaktifkan makrofag untuk melakukan fagositosis pada patogen, membantu diferensiasi sel T helper menjadi sel T helper 1, menstimulasi produksi IgG oleh sel plasma. C. Sitokin yang menstimulasi hematopoiesis. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sel-sel penyusun sistem imun berasal dari sel punca yang ada di sumsum tulang. Sel-sel punca ini akan berdiferensiasi menjadi sel-sel imun yang memiliki fungsi yang spesifik. Proses diferensiasi ini merupakan suatu proses berjenjang dan dibantu oleh sitokin. Beberapa sitokin yang berperan dalam proses hematopoiesis antara lain IL-7 dan GM-CSF. Interleukin 7 merupakan sitokin yang unik karena dihasilkan oleh sel-sel apikal determinan. Sitokin ini banyak berperan dalam membantu pembentukan sel limfosit T dan B dari sel-sel progenitor atau sel-sel turunan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi sel lain. Sedangkan GM-CSF adalah sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel makrofag, limfosit T, sel NK, dan sel mast yang berfungsi dalam mendiferensiasi sel-sel granulosit seperti eosinofil, basinofil, dan neutrofil, dendritik, serta monosit. Baiklah, untuk kesimpulannya, sitokin merupakan protein yang dihasilkan oleh sel yang dapat berfungsi pada sel tersebut atau sel-sel lain di sekitarnya. Sitokin ini sangat berperan dalam aktivasi respon imun terhadap patogen. Cara kerja sitokin ada beberapa seperti autokrin dan paraklin. Endokrin merupakan cara stokrin yang dibedakan dari cara kerja lain karena lebih berperan dalam fungsi tubuh lain seperti pertumbuhan.
Karakteristik sitokin juga khas. Selain itu, sitokin bisa berperan dalam respon imun non-spesifik, spesifik maupun hematopoiesis. Dalam proses imun non-spesifik, sitokin sangat berperan dalam proses peradangan, sedangkan respon imun spesifik sangat berperan dalam aktivasi sel-sel imun spesifik. Terima kasih.